Komisi 11 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara secara tertutup. Komisi 11 DPR RI menjelaskan bahwa Danantara Development Management Fund nantinya akan difokuskan untuk berinvestasi pada sektor-sektor yang memiliki tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang dinilai kurang menarik bagi investor swasta. Nantinya proyek-proyek yang digarap DDMF dipastikan tidak akan menggunakan APBN. Komisi 11 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara secara tertutup. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menjelaskan, pembahasan dalam rapat mencakup rencana kerja, anggaran, hingga sejumlah proyek yang akan dijalankan DDMF pada tahun ini. Misbahun hanya menjelaskan bahwa Danantara Development Management Fund nantinya akan difokuskan untuk berinvestasi pada sektor-sektor yang memiliki tingkat pengembalian investasi atau return on investment jangka panjang yang dinilai kurang menarik bagi investor swasta. Intinya kita adalah menjalankan mandat Undang-Undang Nomor 1 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2026 mengenai BUMN, di mana setiap RKP, RKA-nya itu harus dikonsultasikan dengan DPR RI, dan komisi yang membidangi adalah karena investasi, ini yang membidangi adalah Komisi 11. Sementara itu, Managing Director Stakeholders Management and Communications Danantara, Rohan Hafaz menambahkan, rapat tersebut merupakan pertemuan berkala Danantara dengan Komisi 11 DPR RI terkait perkembangan pelaksanaan program Danantara ke depannya. Ia menyebut setiap keputusan investasi akan terus dikonsultasikan dengan Komisi 11 sebab harus ditetapkan dengan prinsip kehati-hatian serta memperhitungkan imbal hasil jangka panjangnya. Komisi 11 menyampaikan apa yang akan kita lakukan dalam waktu berikutnya, kemudian bagaimana returnnya, tentunya kami juga terus harus berkonsultasi karena sebagai mitra ini juga tadi menyangkut uang negara ya, jadi kita mesti hati-hati memilihnya ya, walaupun return jangka panjang tetap harus dihitung secara komersialnya bagaimana. Adapun terkait kebutuhan dananya, DDMF juga belum dapat mengungkapkan lebih jauh. Namun ia memastikan proyek-proyek tersebut tidak akan menggunakan APBN. Dari Jakarta, Bagus Prasetya Adi Iriansyah, IDX Channel. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fauzi menegaskan posisi pasar modal Indonesia saat ini bukanlah digantung oleh MSCI, melainkan dituntut untuk konsisten dan efektif di dalam penerapan berbagai kebijakan. Hal ini untuk meluruskan persepsi para pelaku pasar yang beredar di lapangan. Menurut Hasan Fauzi, saat ini lembaga penyedia indeks global MSCI tengah melakukan pemantauan terhadap konsistensi penerapan berbagai kebijakan yang telah diterapkan BEI hingga bulan November 2026. Hasan memastikan OJK bersama SRO dan seluruh pelaku pasar menjamin konsistensi di dalam penerapan kebijakan dan pengawasan secara efektif. Selain itu juga OJK terus melakukan komunikasi yang intensif dengan MSCI serta investor institusi lainnya agar kepastian implementasi penerapan kebijakan di pasar modal Indonesia berjalan dengan baik. Kan teman-teman meng-highlight catatan di bawahnya katanya. Seolah-olah kita digantung sampai November, itu tidak betul. Yang ada adalah kita dituntut untuk konsisten dan efektif menerapkannya. Lalu November itu apa? Kalau dibaca cermat, sejauh-jauhnya kalau kita terkonfirmasi tidak melakukan ini secara konsisten, tidak melakukan ini secara efektif. Pemirsa, emiten produsen makanan dan minuman PT Cisarua Mountain Dairy Tbk dengan kode saham CMRY berencana menyuntik modal senilai 375 miliar rupiah kepada anak usahanya PT Marco Prima Pangan Utama. Langkah strategis ini dieksekusi secara bertahap guna memperkuat kapasitas produksi serta modal kerja segmen bisnis olahan daging dengan merek populer Kansler. Emiten produsen makanan dan minuman PT Cisarua Mountain Dairy Tbk dengan kode saham CMRY berencana menyuntik modal senilai 375 miliar rupiah kepada anak usahanya PT Marco Prima Pangan Utama. Di mana PT Marco Prima Pangan Utama merupakan anak usaha dengan kepemilikan saham mencapai 99% yang berfokus pada pengolahan produk sosis serta nugget bermerek Kansler.
Sekretaris Perusahaan Cimory, Dinar Primasari menegaskan, penyertaan modal secara bertahap ini diharapkan mampu meningkatkan performa anak usaha sekaligus memberikan nilai tambah bagi perseroan dalam jangka panjang. Langkah ekspansi ini diambil seiring dengan pergeseran peta kontribusi lini bisnis perusahaan dalam 5 tahun terakhir. Sektor olahan makanan kini dilaporkan sukses mengungguli performa produk olahan susu tradisional milik Cimory. Berdasarkan audit performa sepanjang tahun 2025, segmen olahan daging berhasil menyumbang kontribusi dominan hingga 62% terhadap total penjualan, sedangkan produk susu UHT dan yogurt mengisi sisa porsi sebesar 38%. Pertumbuhan masif pada bisnis pangan olahan ini ditopang kuat oleh tingginya volume penjualan produk Kaiser Singles serta Chicken Crispy Nugget. Di sisi lain, Cimory juga mencatatkan rapor keuangan konsolidasi yang solid sepanjang tahun 2025 dengan membukukan nilai penjualan bersih mencapai 10,7 triliun rupiah atau tumbuh 18,82% secara tahunan. Kinerja profitabilitas perseroan terpantau sangat kuat setelah sukses mengantongi laba bruto sebesar 4,85 triliun rupiah serta laba bersih senilai 2,03 triliun rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. PT Rajaya Swasembada Tbk menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp389,62 miliar atau Rp25 per saham dari laba bersih tahun buku 2025. Kebijakan ini mencerminkan kinerja keuangan yang solid sekaligus menunjukkan komitmen perseroan dalam memberikan nilai tambah kepada pemegang saham di tengah strategi diversifikasi bisnis yang terus berkembang. Perseroan menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp25 per saham kepada para pemegang saham dari laba bersih tahun buku 2025. Kebijakan dividen ini menjadi bentuk apresiasi perseroan atas dukungan investor sekaligus mencerminkan kondisi keuangan yang sehat. Pembagian dividen juga menjadi indikator bahwa arus kas dan kinerja operasional perseroan masih terjaga dengan baik. Rajaya membukukan penjualan bersih sebesar Rp76,6 triliun sepanjang tahun 2025 dengan laba kotor mencapai Rp8,35 triliun. Pencapaian tersebut didukung oleh strategi diversifikasi bisnis yang membuat perseroan mampu menjaga momentum pertumbuhan di tengah perubahan pasar. Hasil ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap produk teknologi dan gaya hidup digital masih menjadi pendorong utama kinerja Rajaya. Perseroan mengembangkan portofolio bisnis melalui sektor active lifestyle, food and nourishment, international business, dan kendaraan listrik. Strategi tersebut mengurangi ketergantungan pada bisnis distribusi smartphone yang selama ini menjadi kontributor terbesar pendapatan. Diversifikasi menjadi langkah penting untuk menciptakan sumber pertumbuhan baru dan menjaga kinerja jangka panjang. Rajaya memperkuat ekosistem omnichannel melalui ribuan gerai retail dan platform digital untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Integrasi layanan online dan offline membantu meningkatkan efisiensi penjualan serta memberikan pengalaman berbelanja yang lebih mudah. Strategi digital menjadi keunggulan kompetitif dalam menghadapi perubahan perilaku konsumen yang semakin berorientasi pada layanan digital. Perseroan terus memperkuat inovasi dan kemitraan strategis untuk menjaga pertumbuhan bisnis di masa mendatang. Langkah tersebut didukung oleh ekspansi portofolio merek serta pengembangan segmen bisnis baru yang memiliki potensi pasar besar. Berbagai sumber IDX Channel. PT Perdana Gapura Prima Tbk menyiapkan aksi korporasi melalui rights issue sebagai bagian dari strategi memperkuat struktur permodalan dan mendukung pengembangan usaha. Langkah ini menunjukkan upaya perseroan dalam menjaga pertumbuhan bisnis properti di tengah peluang pemulihan sektor real estate dan meningkatnya kebutuhan pendanaan jangka panjang. Perseroan berencana menerbitkan saham baru melalui mekanisme hak memesan efek terlebih dahulu atau rights issue. Dana yang diperoleh akan dimanfaatkan untuk memperkuat permodalan dan mendukung kebutuhan pengembangan bisnis perseroan. Aksi korporasi ini menjadi salah satu opsi pendanaan yang banyak digunakan emiten untuk mendukung ekspansi usaha tanpa menambah beban utang secara berlebihan. Mekanisme rights issue memberikan kesempatan kepada pemegang saham existing untuk mempertahankan porsi kepemilikannya di perseroan. Langkah tersebut juga membuka peluang bagi perusahaan untuk menghimpun dana segar dari pasar modal secara lebih efisien. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap prospek bisnis perseroan. GPRA menargetkan penggunaan dana hasil rights issue untuk mendukung proyek-proyek yang memiliki potensi pertumbuhan.
Ketersediaan modal menjadi faktor penting bagi pengembang properti dalam menjaga keberlanjutan proyek dan meningkatkan kinerja operasional. Strategi pendanaan yang kuat juga membantu perseroan menghadapi dinamika pasar properti yang terus berubah. Banyak perusahaan memanfaatkan pasar modal untuk mendapatkan pendanaan guna mempercepat pertumbuhan bisnis. Rights issue menjadi salah satu instrumen yang memungkinkan emiten meningkatkan kapasitas usaha tanpa bergantung sepenuhnya pada pinjaman perbankan. Strategi ini sekaligus memberikan fleksibilitas dalam menjaga struktur keuangan yang lebih sehat. Pemulihan aktivitas ekonomi dan meningkatnya permintaan hunian membuka peluang pertumbuhan bagi pelaku usaha properti. Ketersediaan modal yang memadai akan menjadi penentu kemampuan perseroan dalam menangkap peluang pasar di masa mendatang. Melalui right issue, GPRA berupaya memperkuat fondasi bisnis agar mampu menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham secara berkelanjutan. Berbagai sumber, IDX Channel.